Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini sudah jam 1 ya, kita mulai saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Perkenalkan, saya Dr. Intani yang akan memimpin jalannya webinar. Sebelum acara dimulai, saya akan memaparkan susunan acara webinar pada siang hari ini. Acara akan dimulai tepat pukul 1, kemudian dilakukan pemaparan materi dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Dan para peserta nanti wajib mengisi absensi yang akan dikirim lewat kolom komentar. Nah, saya harap semua sudah siap ya untuk membahas tema kita yang luar biasa dan menarik, yaitu fakta dan mitos seputar stroke. Nah, dan kita akan membahas ini bersama dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Syifa Medina, Tasikmalaya, yaitu Dr. Ella Haryati, spesialis saraf. Selamat siang, dokter. Halo, selamat siang. Iya, selamat bergabung ya, dok ya. Ya, dok, topik yang akan kita bahas pada siang hari ini cukup menarik ya, dok ya, yaitu tentang fakta dan mitos seputar stroke. Dan sepertinya para peserta sudah ingin mendapatkan pemaparan yang lebih jelas dari yang ahlinya ya, dok ya. Nah, sebelum acara dimulai, kepada seluruh peserta, saya sampaikan selama pemaparan dari narasumber, dipersilakan untuk melayangkan pertanyaan yang kemudian nanti ditulis di kolom komentar. Nanti pertanyaannya akan dibahas di sesi diskusi. Nah, untuk mempersingkat waktu, kepada Dr. Ella dipersilakan untuk memaparkan materinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dokter. Kita gabung kembali ya. Semoga tidak bosan. Nah, kali ini saya akan berdiskusi atau kita ngobrol tentang mitos dan fakta tentang stroke. Karena stroke ini adalah penyakit yang sangat umum ya, dan pasien-pasien yang dirawat juga mayoritas banyak sekali pasien stroke. Kita bahas tentang stroke ini karena sebetulnya nanti tanggal 29 Oktober itu adalah Hari Stroke di dunia. Kita sangat care sekali karena stroke ini memang paling banyak menyebabkan kecacatan dan ketidakmandirian seseorang, terutama orang tua, sehingga wajib sekali untuk mencegahnya. Terima kasih kepada Rumah Sakit Syifa Medina, Kota Tasikmalaya yang telah memfasilitasi saya sehingga kita bisa berdiskusi dan bertemu walaupun secara daring. Oke. Nah, pertama tentang stroke. Stroke ini adalah gangguan aliran darah ke otak yang terjadi secara mendadak dan dapat menyebabkan gangguan saraf atau malah sampai menyebabkan kematian. Jadi kata kuncinya ini adalah mendadak. Sebelumnya itu pasiennya sehat walafiat berkegiatan, bahkan biasanya sedang bekerja atau baru bangun tidur tiba-tiba ada gangguan saraf, bisa berupa bicara rero atau mulut mencong atau lemas separuh badan ya, atau malah langsung tidak sadar. Biasanya saat bekerja keras terus tiba-tiba tidak sadar. Nah, penyakit ini sangat serius dan terbanyak penyebab kecacatan. Ini adalah di gambar ini kita bisa lihat pembuluh darah yang menuju ke otak. Dimanapun bisa terjadi sumbatan atau perdarahan, itu yang kita namakan stroke. Bisa dari bawah ke atas dengan gejala-gejala yang berbeda, tapi tetap saja semuanya akan menyebabkan kecacatan. Nah, selanjutnya adalah mitos atau fakta. Mitos ini merupakan himpunan kepercayaan yang tidak didukung oleh fakta ilmiah ya, Sundahnya mah cenah-cenah gitu ya. Sedangkan fakta adalah kenyataan yang didukung oleh latar belakang ilmu, jadi sudah terbukti secara ilmiah. Yang sering kita dengar dua-duanya mitos atau fakta, namun mungkin paling banyak kata ini, kata itu. Sementara kan sebetulnya kondisi setiap pasien itu berbeda ya. Nah, sekarang nomor 1, mungkin rekan-rekan bisa ikut menjawab di kolom chat ya. Ini mitos atau fakta. Misalnya nomor 1 itu mitos atau nomor 1 itu fakta gitu. Nanti kita lihat siapa tahu paling banyak jawab benar ya. Nah, nomor 1,
stroke hanya menyerang orang tua. Nah, ini mitos atau fakta? Saya diketik dulu sebentar sebelum saya buka jawabannya. Kira-kira mitos atau fakta ya? Stroke hanya menyerang orang tua. Oke, kita buka. Oke, ini adalah mitos ya, karena faktanya stroke itu bisa terjadi pada setiap orang di setiap saat. Contohnya pada umur 21 tahun, walaupun memang stroke usia muda itu lebih banyak disebabkan genetik atau kelainan pembuluh darah otak atau gangguan pembekuan darah. Bisa juga karena gaya hidup yang buruk seperti merokok sekarang dari usia SD kadang ada ya, dan penyalahgunaan zat atau narkoba. Nah, sehingga kita sangat menyarankan hidup sehat dan aktif itu sejak muda, atau kalau misalnya yang sudah tidak muda mungkin ya pokoknya mah dari sekarang, dari usia sekarang ya. Jangan nunggu kalau sudah tua atau segala kerasa baru hidup sehat. Contohnya melakukan aktivitas fisik selama 30 menit per hari, mengurangi asupan garam, mengurangi stres, mempertahankan berat badan ideal, jadi tidak kegemukan, berhenti merokok, dan memeriksakan tekanan darah. Nah, kemudian yang nomor 2, ada yang benar ini jawabannya? Kemudian yang nomor 2 ya, sama dipilih juga coba chatnya. Nomor 2 adalah stroke selalu karena penyumbatan pembuluh darah. Ini mitos atau fakta? Selalu karena penyumbatan pembuluh darah. Benar atau tidak ya? Oke, kita buka. Nah, ini juga mitos karena sebetulnya faktanya stroke itu diakibatkan oleh gangguan pembuluh darah. Memang karena gangguan, tapi gangguan ini bisa ada sumbatan atau perdarahan. Mungkin perdarahan ini yang belum banyak diketahui orang ya. Banyaknya memang sumbatan sekitar 80%, perdarahan lebih jarang, namun sangat apabila terjadi itu lebih fatal. Nah, jadi ini gambarnya ada sumbatan di pembuluh darah, misalnya seperti ini, yang kuning-kuning itu adalah plak kolesterol biasanya. Kemudian aliran darah jadi tersumbat karena sudah jadi sempit. Ini akan menyebabkan stroke sumbatan sehingga di ujung otak kekurangan oksigen. Atau yang ini stroke perdarahan. Stroke perdarahan ini bayangkan mungkin seperti balon yang terus-terus ditiup ya, karena tensinya tinggi terus, akibatnya suatu saat pecah. Nah, pecah ini terjadi di otak juga, terjadi stroke perdarahan. Jadi ada 2, stroke sumbatan dan stroke perdarahan. Mengapa ini harus dibedakan? Karena pada awal atau fase akut itu pengobatannya itu sangat berbeda. Nah, perlu pemeriksaan CT scan kepala untuk mengetahui secara pasti. Jadi kadang gejalanya itu sama. Sehingga kita perlu melakukan CT scan, nanti pasien akan diminta CT scan, nanti kita akan lihat, nah misalnya yang sumbatan itu warnanya hitam biasanya ya, bisa dilihat nih harusnya warna jaringan otak ini abu-abu seperti ini. Namun apabila ada stroke ini cukup luas struknya jadi hitam ya, atau bisa juga lebih kecil di sini atau di belakang. Ini bisa terjadi di bagian otak mana saja, gejala-gejalanya biasanya berbeda. Nah, kemudian yang ini yang perdarahan. Perdarahan itu darahnya pecah ke dalam jaringan otak, bisa terjadi di sela-sela otak, kemudian bisa juga di tengah, bisa juga sampai masuk ke saluran air otak. Stroke perdarahan ini biasanya sangat berbahaya karena sangat bisa menyebabkan kematian. Namun kalau bertahan biasanya kondisinya lebih bagus daripada yang sumbatan. Jadi tapi ya kalau boleh milih mah ya enggak dua-duanya ya. Gitu. Nah, selanjutnya yang nomor 3. Mitos dan fakta tentang stroke nomor 3, stroke dapat dicegah. Ini mitos atau fakta? Boleh ketik-ketik dulu. Kira-kira yang nomor 3 ini mitos atau fakta? Stroke dapat dicegah. Oke, kita buka. Nah, fakta stroke itu bisa dicegah, mayoritas stroke itu bisa dicegah ya. Faktanya, serangan stroke dapat dicegah dengan mengontrol faktor-faktor resiko. Faktor resiko ini adalah yang bisa membuat seseorang itu resiko terkena stroke-nya semakin besar. Faktor resiko stroke itu apa saja? Di antaranya yang paling sering terjadi ya, tekanan darah tinggi.
tensinya misalnya lebih dari sama dengan 140/90, ini sudah mulai dikatakan hipertensi, umur berapapun. Nah, sehingga apabila tekanan darah tinggi harus minum obat secara rutin. Seringnya nih hanya saat tekanan tinggi atau terasa pusing baru minum obat. Nah, itu teh salah pisan ya, karena tidak akan melindungi Anda dari serangan stroke. Nah, resiko stroke terbanyak tidak mau minum obat penurun tensi atau tidak teratur, atau ada yang hanya makan misalnya labu rebus atau misalnya bawang putih, ya sebetulnya sih bisa kalau misalnya tensinya masih sangat rendah atau prehipertensi. Dengan minum atau makanan yang baik bisa turun. Namun kalau sudah di atas 150 sebaiknya memang minum obat tensi, apalagi di atas 180. Banyak yang udah 200 masih nggak mau minum obat gitu. Ya, itu sangat riskan terjadi stroke perdarahan terutama. Kemudian yang kedua adalah penyakit jantung. Pasien dengan penyakit jantung juga sangat rentan sekali terkena stroke. Misal salah satu lah ya, salah satu untuk mengidentifikasi serangan penyakit jantung, terutama gangguan irama yang sangat membuat rentan stroke itu, misalnya terasa di jantung itu terasa berdebar kayak drum, atau seperti ada geludug, atau seperti kayak ada ikan yang keciprek-keciprek lah gitu ya, rasanya teh nggak puguh gitu. Nah, itu harus memeriksakan diri. Kalau misalnya ada saudara atau Anda sendiri punya penyakit jantung, harus sering kontrol, rajin kontrol, dan minum obat secara teratur. Nah, yang ketiga adalah diabetes. Ini penyakit yang sangat jahat ya, karena bisa menggerogoti semua organ tubuh, mulai dari atas, dari mata, sampai ke ujung kaki. Terutama stroke juga banyak sekali pada pasien diabetes, itu adalah stroke sumbatan ya. Diabetes ini didiagnosis dengan tes gula darah sewaktunya lebih dari 200 atau tes gula darah puasanya lebih dari 126, dan HbA1c ini yang paling akurat ya, di atas 6,5%. Jadi kadang kita tidak bisa memeriksa satu kali saja gula darah, harus 2 kali dalam waktu yang berbeda, karena kadang kalau gula darah puasa saja kadang memang normal. Apabila sudah terkena diabetes, untuk mencegah terjadinya stroke, harus kontrol makanannya, olahraga, dan minum obat sesuai anjuran dokter. Bukan anjuran dukun atau anjuran Google ya, sesuai anjuran dokter. Dan jangan lupa kalau minum obat diabetes, ya makanan juga harus sangat dikontrol. Kalau tidak ya percuma biasanya. Oke, nomor 4 adalah kadar lemak tinggi. Di sini ada gambar. Yang atas adalah pembuluh darah yang normal. Pembuluh darah yang normal itu sangat bersih, dalamnya tidak ada gangguan apa-apa seperti selang yang bersih. Nah, sedangkan yang gambar kedua itu adalah yang sudah ada plak aterosklerosisnya atau plak kolesterolnya. Kita lihat tadinya ini ya, selangnya diameternya besar, gara-gara plaknya jadi tinggal menyempit, sehingga apabila ada sumbatan gampang sekali terjadi. Nah, periksakan yang akurat. Kalau misalnya mau periksa kadar lemak dalam darah, puasa dulu. Terus yang ada nilai LDL, HDL, dan trigliseridnya. Karena target kita itu bukan kolesterol totalnya sebetulnya, tapi target kita itu adalah LDL kurang dari 100 yang optimal, sehingga mengurangi resiko terkena stroke atau jantung. Nah, yang kelima adalah merokok dan alkohol ya. Kalau merokok dan alkohol mah ya udah nggak ada bagus-bagusnya lah ya, sebaiknya ditinggalkan. Nah, sekarang yang nomor 4. Mitos dan fakta nomor 4 adalah gejala stroke hanya bicara rero dan mulut mencong. Kira-kira gimana, betul apa salah? Mitos atau fakta? Kita kasih 5 detik ya. Tuh. Oke, sudah. Ini adalah mitos. Betul, tapi itu tuh hanya sebagian dari gejala stroke. Nah, ini Kemenkes sudah bikin slogan segera ke RS. Ini adalah gejala dan tanda-tanda stroke ya. Kita lihat yang pertama, se itu senyumnya tidak simetris. Ini paling gampang terlihat oleh orang awam juga ya, mencong ke satu sisi. Atau kadang pun tersedak, sulit menelan air minum secara tiba-tiba.
Terus G-nya adalah gerak. Gerak separuh anggota tubuh itu melemah tiba-tiba. Lumpuh separuh badan ya. Kemudian Ra. Ra ini bicaranya pelo atau tiba-tiba sama sekali tidak bisa bicara atau tidak mengerti kata-kata atau bicaranya tidak nyambung. Ini kadang orang taunya hanya rero saja, tapi sebetulnya langsung sama sekali tidak bisa bicara, terus dia tidak bisa mengerti kata-kata juga itu adalah tanda-tanda stroke. Lebih berbahaya karena biasanya otak yang terkena itu lebih luas. Nah, segera ke. Nah, ke-nya adalah kebas. Kebas atau baal atau kesemutan di separuh tubuh. Biasanya sama si lemes nggak ada misalnya, tapi cuman baal sama kesemutan aja dok sebelah badan gitu ya, itu kita juga udah masuk ke tanda-tanda stroke. Nah, kemudian mungkin ini yang banyak yang belum diketahui, R-nya rabun. Pandangan satu mata itu kabur dan terjadi tiba-tiba. Biasanya kok mata sebelah jadi tiba-tiba nggak bisa lihat gitu, atau misalnya bertahap 1-2 hari makin gelap yang sebelah. Nah, itu juga bisa stroke. Itu adalah stroke juga yang mengenai pembuluh darah untuk saraf mata. Ini orang kadang nggak tahu. Kemudian yang S, yang terakhir adalah sakit kepala hebat yang muncul tidak tiba-tiba, tidak pernah dirasakan sebelumnya. Biasanya kita kan seringnya sakit kepala, tapi ini tuh benar-benar sakit kepalanya tidak sekali ini, baru sekali ini seperti ini. Nah, itu adalah bisa jadi stroke atau gangguan fungsi keseimbangan atau vertigo atau gerakannya sempoyongan. Nah, jadi ingat segera ke RS. Dan mendadak tidak sadar, biasanya pada stroke perdarahan atau sumbatan yang besar. Jadi gejala dan tanda stroke itu sangat banyak ya. Nah, jangan abaikan waktu, segera ke RS kalau ada tanda-tanda seperti itu. Karena semakin cepat mendapat pertolongan, penderita stroke itu dapat tertolong dan mengurangi resiko kematian atau kecacatan yang permanen. Nah, sekarang sambil menunggu ambulan atau sambil menunggu keluarga yang datang bawa kendaraan, ya apa yang harus dilakukan? Pertama, baringkan pasien dengan posisi 30 derajat dari tempat tidur ya, atau bawa dulu ke tempat yang aman, misal dari kamar mandi, pindahkan ke kasur. Kalau ada muntah, miringkan kepala, keluarkan sisa muntahan. Jangan panik ya, biasanya langsung diriung ya. Nah, jangan mengerubuti penderita, harus diberikan ruang untuk menghirup udara segar, karena justru sangat membutuhkan oksigen. Jika pasien haus, boleh dikasih minum, tapi menggunakan sendok. Kalau ada batuk atau tersedak, itu harus stop. Nah, jika pasien tidak sadar, tidak boleh memasukkan apapun lewat mulut. Ini juga ini adalah kesalahan yang sangat fatal, karena jadinya ke rumah sakit pasien paru-parunya sudah terisi cairan akibat dipaksa minum. Kadang kan orang tidak sadar marah disuruh, ayo cepet-cepet kasih minum, kasih minum. Nah, itu tes salah sebetulnya ya. Kalau tidak sadar, tidak boleh masukkan apapun lewat mulut ya. Nah, sekarang yang terakhir, yang kelima, stroke yang ringan tidak perlu berobat lagi. Benar atau mitos atau fakta? 3 detik. Ada yang jawab? Oke. Stroke ringan tidak perlu berobat lagi. Kan katanya sering, saya mah stroke-nya udah cuman ringan aja, katanya mah nggak usah berobat lagi. Gitu ya. Nah, ini juga mitos. Karena faktanya, stroke itu bisa berulang. Mau 10 kali, mau genep kali, dia bisa gitu ya. Jadi, ini dalam 30 hari 3-10%. Dalam waktu 5 tahun lebih banyak lagi, 25-40%. Stroke sepintas, mungkin ada yang pernah mengalami ya, adalah serangan stroke beberapa saat yang kemudian sembuh sempurna tanpa meninggalkan cacat. Dulu saya pernah rero misalnya gitu ya, tapi enggak kok, cuma sebentar banget. Itu namanya stroke sepintas ya. Nah, hati-hati, 50% diantaranya mengalami serangan stroke ulang dalam waktu 24-72 jam. Jadi kalau misalnya ada stroke sepintas gitu, jadi kalau saya tetap pasiennya harus dirawat karena kita takut apa terjadi serangan stroke ulang. Misalnya ada nggak apa-apa dok, sembuh sembuh iya, tapi kalau saya sih rawat aja karena kita harus lihat takut ada serangan stroke ulang. Nah, kenapa stroke ulang ini berbahaya? Kecacatannya lebih berat kalau tadi cuman rero saja misalnya. Kalau sekarang ini ya, kalau misalnya dia stroke lagi, kecacatannya bisa lebih berat.
Tadinya rero, sekarang tidak bisa bicara sama sekali. Sulit menelan sehingga harus dipasang selang makan. Emosinya tidak stabil, gampang nangis. Pernah nggak lihat pasien baru didatengin langsung nangis misalnya. Nah itu tuh mungkin dia stroke-nya udah beberapa kali. Kemudian lumpuh tubuhnya nggak sesisi lagi, tapi kedua belah sisi. Atau total, tidak sadar, jadi pikun dan berubah kepribadian, atau malah kematian. Itu adalah bahayanya stroke yang berulang atau sering kena stroke. Yang dilakukan setelah terserang stroke, baik mau disebut ringan, sedang, atau berat, ya berobat ke dokter saraf. Udah dapat obat, kontrol dan minum obat rutin. Kendalikan faktor resiko. Apabila tadi punya hipertensi, diabetes, itu juga harus diobati penyakit resikonya. Dan yang paling sulit adalah merubah gaya hidup. Paling sulit karena dilakukan kebiasaan ini kita lakukan bertahun-tahun ya. Misalnya tiap pagi makan gorengan 6 biji, atau misalnya merokok udah berapa puluh tahun, itu sangat sulit, tapi harus dilakukan. Nah, kita lihat di sini gambarnya, ini adalah plak yang ada di otak. Yang kuning itu adalah plaknya, ya. Yang merah ini adalah sumbatannya. Palingan sumbatan ini yang bisa hilang. Kalau plaknya itu mah nggak akan hilang, akan terus ada di sana. Sehingga plak akan selalu ada, harus minum pengencer darah sebagai pencegahan stroke ulang. Kalau ada pasien yang nanya, sampai kapan saya minum obat pengencer darah? Ya sampai Bapak siap kena stroke lagi, misalnya gitu. Kalau misalnya udah siap kena stroke lagi, Mama nggak berhenti. Tapi kalau nggak mau kena stroke lagi, ya tuh pengencer darah itu harus tetap diminum. Gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dokter Ella untuk pemaparan materinya. Sekarang udah ada pencerahan ya teman-teman. Nah, di sini saya mengingatkan terlebih dahulu ya, untuk teman-teman yang belum mengisi link absensi, mangga diisi linknya terlebih dahulu ya untuk absennya. Nah, untuk pertanyaannya juga dipersilakan jika ada pertanyaan atau masih ada yang bingung tentang fakta atau mitos stroke, mangga dipersilakan untuk mengisi kolom komentar. Mana? Oh, Mangga bagi teman-teman yang ingin bertanya. Iya, sepertinya belum ada yang bertanya, Dok. Kalau begitu, oke, nggak apa-apa. saya dulu yang bertanya ya, Dok ya. Izin bertanya tuh, Dok ya, boleh? Boleh. Ini, Dok, ini kan rata-rata kan pasien yang stroke tuh dibawa ke rumah sakitnya tuh setelah beberapa hari, beberapa bulan. Nah, sebenarnya ada nggak sih, Dok, golden period-nya gitu, Dok? Kapan pasien stroke harus dibawa ke RS atau bagaimana, Dok? Iya, sebetulnya tuh golden period-nya kalau di luar negeri itu hanya 4 jam maksimal. 4,5 jam ya, Dok ya? Ya, jadi dari serangan pertama, misalnya balelo, mencong, atau mulai lemas, itu langsung dibawa ke rumah sakit, bahkan di ambulannya itu ada CT scan, atau cepat ke rumah sakitnya di UGD langsung CT scan, stroke-nya ditentukan, ada perdarahan atau tidak. Kalau tidak ada perdarahan, langsung disuntikan obat, bukan pengencer darah ya, tapi penghancur sumbatan. Kalau misalnya itu bisa dilakukan dalam waktu 4,5 jam, itu kecacatannya tuh akan hilang sempurna gitu. Jadi benar-benar sembuh gitu di 4,5 jam itu. Cuman memang untuk di Tasik juga agak sulit ya, karena CT scan tidak ada di semua rumah sakit. Iya, Dok. Kalaupun ada misalnya, tidak akan 4,5 jam, datangnya juga pasti udah lebih dari 6 jam biasanya. Iya, Dok. Serajin-rajinnya itulah udah lebih dari 4,5 jam biasanya. Atau bahkan kadang tidur dulu, mungkin pas bangun nanti Iya, sembuh lagi. kebanyakannya kayak gitu, Dok. Kebanyakannya Kayak ditidur dulu. komputer Di-restart dulu ya, kalau Dok ya? error kita matiin dulu kali sembuh lagi. Nah, banyaknya itu seperti itu. Tapi kalau untuk yang tidak sadar, biasanya sih memang langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau perdarahan itu kan memang kalau misalnya indikasi apa bisa ditolong dengan operasi, akan dioperasi, diambil diambil gumpalan darahnya. Kalau misalnya memungkinkan, itu ada beberapa kondisi tertentu ya. Baik, Dok. Ini sudah ada pertanyaan pertama, Dok, dari Teh Gina ya.
Dok, mau tanya mitos atau fakta nih, kata itu. Katanya kalau bagian kanan tubuh yang terserang stroke lebih lama penyembuhannya daripada yang sebelah kiri. Bagaimana, Dok? Oh, saya baru dengar malahan. Saya juga baru dengar, Dok. Enggak sih, sama saja ya, mungkin karena, sebetulnya yang kanan atau yang kiri sih, seringnya sih sama, cuman kalau bagian tubuh kanan yang kena itu lebih ngenes gitu ya, lebih sedih lah gitu Iya, pasiennya. Karena kan apalagi orang yang dominan tangan kanan, iya jadi benar, nggak Dok. bisa ngapa-ngapain ya, lebih apa, lebih tidak bersemangat biasanya kalau kanan tuh, jadi nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu. Sebetulnya, begitu dia kena, langsung kita suruh untuk, latihan. Jadi malahan jangan dibiarin, tetap aja harus digerak-gerak, setiap sendi digerak-gerak ya. Nanti ini juga rehabilitasi stroke nanti akan dibahas ya oleh Dokter Dadan Iya, Dok, di nanti. tanggal 29 ya. Jadi nanti pastikan, rekan-rekan juga mengikuti kalau udah kena stroke, ada kelemahan harus latihannya seperti apa lah, kurang lebih seperti itu ya. Iya, Jadi Dok. kiri sama kanan sih sebetulnya sama, yang penyembuhannya lebih cepat adalah orang yang rajin bergerak gitu, rajin menggerakkan. Ada yang, "Ah, ini mah nggak pernah bergerak," oh langsung kaku, tangannya udah nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau misalnya sering rajin bergerak tuh lebih bagus. Iya, terima kasih, Dok, untuk jawabannya. Bagaimana Teh Gina, apakah sudah puas? Oh, sepertinya Teh Gina, tidak bisa meng-unmute ya. Baik, Dok, ini sudah ada beberapa pertanyaan, Dok. Sudah mulai rame nih grup Ya. chat-nya. Yang ini dulu deh, Dok. Dari Ibu Dewi ya, izin bertanya, Dok, untuk penyakit stroke apakah bisa disembuhkan secara total dan kembali normal? Bagaimana, Iya. Dok? Eh, Ya, terima kasih. Untuk stroke ini memang setiap orang sangat berbeda. Ada pasien yang bulan datang lumpuh total, bulan pertama masih pakai belangkar gitu ya, bulan kedua pakai kursi roda, bulan ketiga pakai tongkat, bulan selanjutnya udah bisa jalan gitu. Mayoritas sih seperti itu ya, yang agak berat. Kalau stroke yang ringan atau minor stroke ya, kayak cuman balelol gitu aja sih bisa, tapi sebetulnya 99% lah. Kalau untuk 100% mah memang jarang ya, kecuali stroke yang sepintas itu ya. Cuman 90% tuh udah bagus banget, tinggal latihan gitu ya. Jadi memang bisa disembuhkan secara total dan kembali normal bisa, tapi memang pakai yang penghancur gumpalan darah itu yang dalam 4,5 jam itu tuh bisa banget gitu. Cuman kalau misalnya yang kita lakukan di Tasik sih, karena belum bisa sistem yang seperti itu, dan obatnya juga memang jarang ya, 90% itu udah bagus, karena setiap stroke itu berapa juta sel saraf itu mati. Saya suka analogikan sebagai suatu lapangan rumput gitu. Kalau rumputnya lupa disiram, nggak kesiram, Ya. kan mati itu udah nggak bisa diganti lagi kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Tadinya yang menggerakkan tangan kita tuh misalnya 1.000 sel saraf, matilah setengahnya. Jadi kekuatannya juga setengahnya. Kita mengoptimalkan kerja setengah saraf itu gitu. Jadi mendekati normal juga itu udah bagus ya. Iya, terima kasih dokter pemaparannya. Eh, untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, ada pertanyaan yang bagus nih dok dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah dok. Kata itu izin bertanya, bagaimana cara menghadapi budaya masyarakat pendidikan rendah yang bertabrakan dengan kesehatan dok? Misalnya pasien stroke itu harus dibawa ke orang pintar. Bagaimana sikap kita menghadapi persepsi masyarakat hingga saat ini masih ada? Terima kasih sebelumnya dok. Oke. Iya betul sekali, ini bukan hanya stroke ya, Iya, terutama patah tulang, terus demam lah, semuanya juga ditunggu ditunggu si orang pintar itu udah bilang nggak iya, sanggup, dia bilang baru ke dibawa dokter ya dok ya. aja, baru dibawa, iya gitu ya, itu memang salah kita ya, bisa dibodoh-bodohin sama orang pintar teh ya. Nah memang ini, sesuai lah dengan ya pendidikan pendidikan misalnya, yang nggak lulus SD gitu ya, ataupun memang kesannya ke dokter atau ke rumah sakit itu harus bawa uang banyak dan fix gitu segitu. Kalau ke orang pintar biasanya seikhlasnya misal gitu ya. Itu Iya, juga sangat sangat sosioekonomi sekali ya. Jadi ya memang sering-seringlah kita penyuluhan gitu. Jangan takut ke rumah sakit, punya KIS itu bisa nggak sama sekali nggak usah bayar atau bisa pakai Jamkesmas. Mungkin
lebih ke ekonominya juga harus dibantu untuk diyakinkan ya. Intinya Yang ke lebih atas tuh ada ya? penyuluhannya, Mhm, Dok, ya. Bagaimana dari iya, Deba, dari apakah sudah pasien. menjawab pertanyaan? Iya sudah dok, makasih. Oke, yang atas itu ya? Yang Operasi atas, ya, stroke yang oh bisa iya, Dok, dioperasi ya? ada Ya, dari Rena, Dok. ya, itu adalah stroke yang pecah pembuluh darah. Jadi kan ada gumpalan darahnya ya. Gumpalan darah di dalam kepala itu dia bisa menekan otak. Otak itu kan berada di kotak di dalam tempurung kepala ya, yang nggak bisa membesar lagi gitu, seperti kotak yang tertutup. Jadi kalau ketambahan darah, otak yang lain kan kegencet ya, makanya jadi tidak sadar. Nah, si darah clotting darah itu, si pembekuan darah itu yang dikeluarkan. Berharap si otaknya bisa ngembang lagi lah, tempatnya ada lagi gitu. Cuman memang kalau misalnya terlalu banyak atau terlalu dalam itu juga kadang sulit gitu, hasil operasinya tidak optimal. Atau sumbatan juga sebetulnya bisa. Sumbatan yang sangat besar, ada yang pernah satu otak kiri ya, itu kan juga membengkak sekali otaknya. Ketika dia tersumbat itu otaknya membengkak sehingga bisa dioperasi si tulang tengkoraknya itu dibuka dulu, dipindahkan supaya supaya seperti ada pintu gitu. Jadi bisa mengembang keluar otaknya. Otaknya jadi rada ngembang keluar gitu biar ada space tambahan aja, ada ruang tambahan aja sebetulnya itu. Kemudian operasi yang untuk sumbatan juga kan tadi saya ada gambar klot ya, ada gambar sumbatan di pembuluh darah yang kuning-kuning ya, plak aterosklerosis atau plak kolesterol. Nah, itu juga bisa dioperasi sebetulnya, trombektomi namanya. Jadi si plaknya itu dibersihkan. Itu juga sebetulnya banyak tindakan-tindakan intervensi lah ya, atau tindakan-tindakan untuk stroke itu banyak, baik perdarahan maupun sumbatan sebetulnya. Kita lihat per kasus kalau itu mah ya. Iya. Dok, ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Ade Asri, Dok. Dok, menurut dokter, apakah tidak apabila pasien yang terkena stroke boleh dipijat? Nah, bagaimana, Dok? Soalnya kan banyak ya, Dok, ya, pasien stroke yang dipijat, yang kayak gitu, Dok, yang di masyarakat awam, Dok. Oh iya, jadi memang kalau stroke mah kalau kata saya bilang boleh dipijit nggak boleh, tapi nggak ngaruh kata saya gitu, karena bukan dipijit obatnya itu, Iya, tapi justru bergerak, digerakkan gitu. Kalau misalnya dipijit itu kan pasif ya, cuma dipijit aja gitu. Justru bukan itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah digerakkan. Baik gerakan pasif, pasif itu misalnya pasiennya belum bisa bergerak sendiri ya, dibantu sama keluarganya ataupun aktif. Pasiennya ikut ikut bergerak-gerak sendiri, biasanya kalau kekuatannya cukup bagus ya, itu bisa bergerak aktif. Jadi kata saya mah dipijit boleh sih, tapi nggak ngaruh gitu. Justru harus rajin, pasiennya sendiri tuh iya, ada kemauan untuk sembuh gitu. iya, Dok. Itu ada yang belum dijawab ya, Iya, Dok, yang yang atas Pak pertanyaan Ersan. itu, Dok. Khusus tekanan darah tinggi Yang yang darting. iya. Oh. Nah, ini hati-hati untuk pemberian obat darah tinggi. Kalau misalnya sedang stroke nih ya, kalau dia udah stroke, terus misalnya pergi di tensi ke puskesmas atau kemana, tensinya tinggi, tapi sebetulnya dia stroke sumbatan. Sebetulnya belum boleh dikasih obat tensi, kecuali Iya. dia makan obat tensi yang sangat rutin. Karena kalau tensinya tiba-tiba turun, itu lumpuhnya bisa semakin berat. Tadinya masih bisa diangkat gitu ya, jadi malah jadi lumpuh total gitu. Jadi tolong jangan terburu-buru memberikan obat tensi pada pasien yang sedang stroke. Tapi kalau belum stroke ya itu harus wajib. Kalau tensinya lebih dari 180 misalnya, kalau misalnya tidak ada stroke kan sebetulnya tidak perlu tidak stroke atau tidak ada serangan jantung atau tidak ada edema paru kan bukan hipertensi urgensi ya. Iya. Itu bisa diturunkan perlahan, misalnya menggunakan amlodipin 5 dulu, terus 10. Nah, kalau udah dengan 10 ini masih belum optimal, bisa kita tambah misalnya pakai kandesartan atau pakai valsartan atau irbesartan atau kaptopril sesuai yang ada di puskesmas misalnya gitu. Pokoknya kita kejar kalau misalnya pasiennya
hipertensi. Pasien hipertensi harus di bawah 140/90, itu targetnya. Iya, bagaimana Irfan? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Oke, makasih dok. Terima kasih. Ya, sama-sama. Lanjut ya dok ya. Ada pertanyaan dari Leti Adel dok. Ini untuk tahap penyembuhan, apakah ada langkah-langkahnya dok? Langkah-langkah penyembuhan. Oh iya, misalnya kena stroke, ke rumah Ya. sakit gitu ya, kemudian dirawat juga nggak lama sih ya, mungkin 3-7 hari tergantung misalnya tiba-tiba ternyata ada diabetesnya gitu-gitu kan kita harus ukur lagi ya. Kalau misalnya cuman stroke aja tanpa ada penyerta yang berat mah 3 hari 5 hari juga bisa lah, 5 hari biasanya ya. Iya. Nah, kemudian setelah itu pulang, di rumah latihan, terus kontrol, terus fisioterapi. Atau biasanya saya rujuk ke dokter rehab medik supaya penyembuhannya itu optimal gitu aja. Iya, Jadi yang penting tuh kontrol dan terapi sih. Izin menyambung dok, ini sekalian ada pertanyaan dari Fitri dok. Menyambung yang tadi ya dok. Dok maaf izin bertanya, apakah pasien stroke boleh diakupuntur dok? Gimana dok? Boleh diakupuntur, tapi sekali lagi mau diakupuntur, mau di apa yang Avicenna itu ya ada ya. Banyak sih metodenya mah ya. Tapi yang penting itu latihan di rumah gitu, kayak akupuntur, terapi, itu kan semuanya sebetulnya mah paling seminggu 2 kali aja ya maksimal gitu. Justru yang paling penting itu adalah di rumahnya, digerak-gerak di rumah setiap sendi kayak kita aja kan kita setiap saat kan tangan bergerak, jadi nggak ada suka kok tiap pagi 10 kali atau mah kurang gitu, harus lebih sering lagi gitu kayak kita aja bergerak biar nggak Ya. kaku gitu. Iya, terima kasih dokter untuk jawabannya. Bagaimana untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi, apakah sudah menjawab? Sepertinya sudah cukup ya dok. Ini ada pertanyaan lagi dok, yang cukup bagus ya dok ya. Bentar. Nah, mohon maaf dokter, ini ada yang gabungnya terlambat ya dok. Katanya tuh ingin tahu ciri utama kita akan terserang stroke bagaimana dok? Oh iya, yang paling sering itu sih tadi ya mencong atau bicaranya balelol, itu yang paling umum lah kejadian. Atau si badannya, tangan kanan sama kakinya, pokoknya sebelah badan ya, boleh kanan boleh kiri itu kesemutan atau baal. Kadang-kadang kalau kelemahannya sangat ringan, pasien tidak menyadari ya, harus saya periksa gitu ya. Biasanya enggak kayak singsiremen gitu sebelah badan itu, atau singsiremen si mulutnya, mungkin itu yang paling awal lah kerasanya itu seperti itu. Iya, terima kasih dokter untuk jawabannya. Nah, ini karena waktunya terbatas ya dok ya. Ini ada mungkin bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk 2 pertanyaan lagi. Ada yang belum bertanya, Mangga? Maaf dok, mau minta link materinya boleh dok? Oh iya, nanti ya setelah ini boleh di-share. Oke, Ya, makasih dok. Ya. Oke, sami-sami. Dok, punten dok, mau izin bertanya dok dari saya dok. Ini dok, ini Ya. kan di masyarakat kan banyak orang yang menganggap misal lansia jatuh di WC kemudian terkena stroke. Nah, itu bagaimana dok? Itu mitos atau fakta dok? Itu kan banyak orang yang menganggap jatuh dari WC, oh itu jadi stroke. Apa yang sebenarnya tuh jatuh dari WC kemudian stroke atau stroke dulu kemudian baru jatuh dok? Bagaimana dok? Oh, ya betul sekali, itu sangat Ya, sering ya, itu stroke iya dok. dulu baru jatuh. Nah, Paling sering di WC, ada juga yang di motor. Jadi iya, datangnya katanya KLL, tapi ternyata gimana ini teh? Enggak, saya berhenti dulu, terus pusing, terus jatuh gitu. Kadang-kadang seperti itu, yang di kamar mandi sih itu seringnya karena lagi iya, aktivitas pagi-pagi ya. iya Kan dok, ke banyak kamar banget mandi itu, pasiennya dok. ke kamar mandi itu kan aktivitas, apalagi buang air besar. Iya, Itu tekanan darah kan naik naik mendadak biasanya, apalagi kalau misalnya agak ngeden gitu ya, jadi seringnya ya pecah gitu di situ. Jadi memang stroke dulu baru jatuh gitu. Jadi ini kenapa jatuh di kamar mandi? Oh, ya sebenarnya dia nggak sadar gitu saat itu teh gitu. iya. Bukan jatuh dulu terus tidak sadar Iya, gitu. orang-orang banyak yang menganggap jatuh terus kemudian kena stroke dok. Iya, Iya, sekarang udah diluruskan ya dok ya. ya, Iya, kemudian pertanyaan terakhir deh dok, dari siapa ya? ya. Dari Ovi, dari Teh Ovi. Assalamualaikum dok, saya mau bertanya,
kalau sakit yang mempunyai darah tinggi, minum obat anti hipertensi, sudah menghindari makanan garam, tapi tekanan darah tetap tinggi, itu kenapa ya, Dok? Iya, beberapa orang itu banyak sekali yang genetik ya, dari ibunya gitu, sehingga si kakak adiknya itu semuanya tensinya tinggi, ya itu tetap aja harus diobati. Memang agak lebih butuh obat lebih banyak biasanya, dosisnya tinggi-tinggi. Misalnya pasien yang A mah cukup dengan amlodipin aja gitu ya, kalau yang ini mah enggak, udah amlodipin, kandesartan, bisoprolol, kadang HCT gitu. Iya. Saya pernah, ya ada yang banyak gitu. Ya memang pokoknya mah kita kejar target supaya resiko stroke-nya rendah aja tetap gitu. Jadi jangan jangan putus asa, tetap rutin obat, jangan sampai wah gitu aku sudah lelah gitu, jangan sampai seperti itu. Tetap mungkin obat anti hipertensinya harus ditambah atau diganti gitu Oh, ya. iya, Dok. Bagaimana Teh Ovi? Oh, ada pertanyaan lagi ternyata, Dok. Bagaimana, Dok? Terakhir ya, Ah, soalnya harus poliklinik kasihan. iya. Yang dari Erlin dulu deh, Dok. Ini ada, Dok, Harus apa ini? suka Kedutan di kedutan kaki di kaki sebelah sebelah kanan. kanan. Apakah tanda harus waspada stroke atau bagaimana, Dok? Atau yang Oh, lainnya, Dok? enggak. Biasanya sih enggak ya, kalau misalnya cuman kaki aja mah biasanya sebelah kaki sama tangan sepaket lah gitu ya. Kalau stroke Paket mah ya, Dok. mungkin ini ada kurang kalsium atau kurang kalium, kadang suka ada kedutan ya. Terus yang siapa ini? Prayuda, Dok, Kesemutan bagian kaki. yang Oh iya, tadi, Dok, mungkin kalau pertanyaannya. oh iya, kalau kesemutan Yang bagian kaki bangun tidur ya mungkin aja saraf kejepit juga bisa ya. Atau gula darah juga harus dicek ya. biasanya seperti ini ya. Biasanya kalau stroke itu tuh tangan dan kaki, jadi benar-benar sebelah badan gitu. Hmm. Sangat jarang cuman tangan aja atau kaki aja gitu. Biasanya dua-duanya lemas, walaupun ada salah satu yang lemas, misalnya tangannya lebih lemas daripada kaki, misalnya gitu ada juga. Iya. Iya. Baik, terima kasih untuk pemaparannya, Dokter. Nah, karena kita terbatas waktu ya, Dok ya. Di sini kita tutup saja ya, Dok ya. Terima kasih kepada Dokter Ella ya, Dok ya, dan para peserta yang sudah aktif dalam webinar pada siang ini. Nah, dengan selesainya webinar pada siang hari ini, diharapkan para peserta yang sudah ikut menjadi aware ya, baik itu terhadap pencegahan stroke bagi yang beresiko ataupun terhadap pengobatan stroke bagi yang sudah terkena, gitu ya, Dok ya. Nah, akhir kata, mohon maaf apabila terdapat salah kata atau salah ucap. Webinar pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya kita adakan sesi foto bersama dulu ya. Mohon jangan dulu. Iya, foto bersama dulu ya. Oke. Dok. Silakan. Tahan sebentar ya. Oke. Sebentar ya. Saya bisa. Kali udah belum? Udah, belum? Sudah, Dok. Udah semuanya? Ya, sudah. Oke, terima kasih semua. Jangan lupa tanggal 29 ya, ada Oh iya, dokter ada Dokter Dadan dan Dadan, Dokter Rizky. ya, spesialis rehabilitasi medik akan membahas tentang rehabilitasi pada pasien stroke ya. Untuk mahasiswa perawat juga akan berguna ya. Siapa tahu ada tetangga atau ada yang minta tolongnya gimana sih ngegerakinnya di rumah gitu. Iya. Oke, jangan lupa disimak. Terima kasih semuanya. Terima Assalamualaikum kasih juga Dokter warahmatullahi Ella. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Terima kasih. Sama dokter. Sudah.
Admin tolong link materinya ada nggak ya?